beliau ada audio beliau sampaikan keajaiban yang beliau rasakan, amanah beliau sebesar 50 juta lunas dengan cara Allah yang sangat unik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat winner semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Semoga sobat winner semuanya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat untuk sobat winner dan juga orang-orang di sekitar. Semoga sobat winner semuanya saat ini mungkin sedang diuji dengan sakit. Semoga Allah angkat sakitnya, Allah gantikan kesehatan, keselamatan, panjang umur serta umur yang berkah. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin sedang diuji dengan amanah-amanah hutang, terlilit hutang riba maupun non-riba. Semoga Allah segera lunaskan seluruh hutang-hutangnya tanpa harus kesusahan kepayahan, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus kesusahan kepayahan, tanpa harus direndahkan, caci maki, diolok-olok, digunjing, direndahkan, dihinakan, ditekan, diintimidasi oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini sedang menghadapi kesulitan hidup. Semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan semoga sobat winnerku semuanya sedang bersedih hati. Semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih jomblo, semoga Allah segera akan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Segera halal. Dan semoga sobat winnerku semuanya yang hingga saat ini masih belum dikaruniai momongan, semoga Allah segerakan karuniai putra-putri yang soleh-solehah. Buat sobat winnerku semuanya yang masih berkubang dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga berhijrah bergegas meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini sedang berhijrah, semoga Allah istiqomahkan hijrahnya dengan Allah gitu kan. Halo sahabat winnerku semuanya, hari ini alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini saya pribadi masih diberikan nikmat Allah, nikmat hidup, nikmat masih bisa berfungsi seluruh organ tubuh saya dengan normal. Itu satu nikmat ya. Tidak ada nikmat yang lebih indah daripada nikmat sehat. Kita masih diberikan sehat walafiat, alhamdulillah ya. Walaupun mungkin masalah-masalah hidup silih berganti, yang namanya ujian hidup itu akan terus ada. Tapi setidaknya kita diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa berpikir, kita masih bisa melakukan ikhtiar, kita masih bisa terus mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di kesempatan kali ini saya sudah membawakan satu buah testimoni dari salah seorang sobat winner juga. Beliau ada audio beliau sampaikan keajaiban yang beliau rasakan, amanah beliau sebesar 50 juta lunas dengan cara Allah yang sangat unik. Apa aja amalan yang beliau lakukan selain sholawat ya, ada satu amalan rahasia yang beliau ternyata istiqomahkan selama ini, itu yang menjadi sebab percepatan doa beliau diijabah. Oke, kita langsung simak aja cerita beliau seperti ini ya. Silakan didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Wiwin, pripun kabare panjenengan? Mugi panjenengan sehat ya Umi. Umi, saya mau cerita. Saya baru saja merasakan dahsyatnya keajaiban saking amalan sholawat yang saya amalkan selama ini. Selama ini saya cuma nonton aja di channel Umi, channel-channel yang lain. Saya cuma nonton, saya cuma menjadi pendengar. Saya kadang mikir kapan tiba giliran saya, ye. Apa mungkin Allah akan berikan juga untuk saya, ye, untuk utang-utang saya. Tapi saya selalu menguatkan hati saya. Seperti nasihat-nasihat panjenengan di video-video ini panjenengan. Tidak ada yang tidak mungkin. Kemarin tanggal 30 itu saya gajian Umi. Saya dipanggil majikan saya. Saya dipanggil di ruang TV. Beliau lagi santai sama suami beliau. Saya buka amplopnya, saya hitung uangnya di depan beliau berdua. Kok isinya 2 kali lipat? Gaji saya itu kan 2.500.000 Umi. Isinya 5 juta. Saya kaget. Saya hitung lagi, terus saya tanyakan ke ibu, Bu, ini
kok double, saya bilang gitu. Apa ini gaji bulan depan sekalian ibu kasih? Terus ibu senyum. Ibu senyum, Umi. Ibu bilang begini, enggak Rum, itu memang buat kamu, itu bonus kamu. Anggap aja itu bonus selama kamu 4 tahun. Paling kan selama ini kamu dikasihnya cuma THR sama ibu sama bapak. Nah itu bonus. Kamu kan kerjanya bagus, rajin. Kamu juga setia kerja di sini, dan neko-neko, ya kami kasih bonus gitu katanya Saya langsung seketika itu saya spontanitas itu saya langsung turun. Saya tadinya duduk, saya turun, saya cium tangannya ibu majikan saya itu. Saya cium tangannya ibu, terus saya nangis di situ. Saya ngucapin matur suwun sangat gitu kan. Terus ibu bilang bangun Rom gitu, bangun. Pas nggak usah kayak gitu-gitu, udah kamu ini ya, kamu karena nggak pernah dapat bonus dari kami ya, terus kamu sampai kaget gitu. Saya geleng-geleng kepala, lah terus kenapa gitu kan, terus kenapa gitu, ibu nanya ya. Saya bilang alhamdulillah Bu, dari kemarin saya mikir buat bayar utang apa, ternyata Allah kasih ini gitu kan. Ternyata di situ ibu lihat-lihatan sama bapak gitu, kamu punya utang Rum gitu, tanya sama saya. Iya Bu, saya punya utang gitu. Berapa utang kamu gitu kan. Gitu saya kasih tahu, saya jelasin saya punya utang banyak di rentenir Bu gitu. Dulunya buat berobat anak saya waktu dari bayi sampai umur 4 tahun, kena flek, keluar masuk rumah sakit, itu ngabisin uang karena kami kan hanya buruh tani waktu itu, saya belum kerja jadi pembantu. Terus ibu nanya gitu, berapa total utang kamu Rum gitu. Saya jawab kurang lebihnya 50 juta Bu. Kaget ibu, kok sampai banyak begitu Rum gitu. Iya Bu, karena di banyak tempat. Jadi ada satu yang besar itu rentenirnya pegang sertifikat tanah saya. Tadinya juga enggak besar Bu yang di sini. Dari 2 juta, nanti nambah lagi, saya ngutang lagi 3 juta, ngutang lagi 2 juta. Numpuk di total semuanya sampai 30 juta. Nah, yang lainnya yang 20 juta itu tanya ibu gitu. Yang itu kecil-kecil Bu. Jadi kalau pas yang rentenir besarnya minta sama saya sekian juta, saya enggak punya uang, saya pinjamkan dari rentenir yang kecil-kecil. Akhirnya numpuk hampir 50 juta itu Bu gitu. Nah terus gimana Rum selama ini kamu kalau gajian gitu kamu bayarnya gitu kan. Saya bilang saya transfer semua Bu, gaji saya 2.500.000 karena kan saya makan sabun semua ibu yang cukupi, jadi saya nggak pikir masalah itu. Semua gaji saya tak transfer ke suami saya yang ngecake, yang bayarin semuanya. Utang kamu nggak kelar-kelar ya dari sampai sekarang itu ya. Betul Bu, saya bilang gitu. Terus ibu bilang ya udah kamu balik sana aktivitas lagi gitu. Saya sekali lagi saya ngucapin makasih itu Umi. Terus saya pergi, saya aktivitas. Tapi tidak lama habis saya taruh uang saya di lemari kamar saya itu, saya dipanggil majikan saya, dipanggil lagi. Terus saya datang, di situ masih ada bapak sama ibu yang ngomong gini, Rum, coba hitung-hitung lagi utang kamu tuh berapa semuanya gitu. Tak jawab, sekitaran 50 jutaan Bu gitu. Nah gini, kamu mau ndak lunasi itu utang kamu gitu katanya. Mau Bu gitu kan. Nek kamu mau, kami bantu ya. Bapak sama ibu sudah rundingan tadi, udah sepakat mau bantuin kamu, nanti dipotong dari gaji kamu. Masya Allah Umi, saya di situ langsung bergetar hati saya Umi. Saya nangis lagi di situ Umi. Saya nangis, terus ibu bilang, udah kamu ndak usah nangis lagi, jangan nangis lagi, kamu rinci berapa semua utang kamu ya. Terus nanti kamu lunaskan semuanya, tapi harus ada buktinya. Jangan sampai kami udah transfer uangnya kamu ndak bayarkan, nanti kamu sengsara. Terus kamu dipotong gaji kamu itu bisa apa enggak? Nanti kamu akan transfer ke kampung kamu berapa kalau dipotong gaji kamu.
kita potong 1 juta, kamu mampu gitu. Masya Allah, saya langsung kaget, ya Allah Bu, dipotong 1.500.000 juga enggak apa-apa Bu, saya bilang gitu kan. Terus ini gimana, uangnya gimana, siapa yang mau bayarin? Kamu di sini, apa kamu mau pulang? Terus saya mikir kalau saya pulang nanti khawatirnya dikiranya saya lari, saya di sini aja Bu gitu, saya sebagai jaminan gitu. Terus ibu bilang, malah gini Umi, enggak Rum, kami tuh enggak sampai kepikiran kamu bakal lari, enggak gitu. Tapi maksudnya itu pandemi kayak gini, apa kamu bisa pulang itu bahaya, mending kamu di sini. Jadi uangnya ditransfer ke siapa? Terus saya bilang uangnya bisa ditransfer ke rekening suami saya Bu, yang selama ini saya transferi. Ya udah ditransfer ya sekarang ya, tapi kamu bilang bicara dulu sama suami kamu. Terus saya di situ tuh langsung disuruh nelpon suami saya Bu. Suami saya di kampung, saya nangis Bu, nangis betul-betul nangis. Saya nangis, suami saya juga nangis Bu. Soalnya utang ini tuh bertahun-tahun Bu, dari anak saya masih 1 tahun sampai sekarang anak saya udah kelas 4 SD. Utang itu lunas, akhirnya Umi lunas betul-betul. Habis kami ngobrol berempat itu lewat telepon. Terus tidak lama majikan saya itu betul-betul transfer 50 juta Bu, transfer. Saya bilang sama majikan saya hitung-hitung total utangnya itu saya 48 juta sekian gitu kan. Terus baiknya majikan saya ini dikasih bulat aja supaya ngitungnya gampang gitu. Jadi alhamdulillah kelebihannya itu dipegang suami saya, sekalian yang gaji saya pegang juga saya transferkan sebagian sama suami. Masya Allah Umi, Masya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Allahu Akbar. Saya nggak bisa ngomong lagi apa-apa lagi Umi, saking senangnya, saking bahagianya, saking harunya. Saya sekali lagi saya cium tangan majikan saya itu. Terus habis itu ya Allah, saya masuk kamar lagi, saya bengong betul-betul. Alhamdulillah Umi, alhamdulillah. Jadi selama ini tuh saya istiqomah terus Umi. Saya istiqomah terus dengan apa yang jenengan ajarkan di channel YouTube jenengan, semuanya yang jenengan ajarkan dulu ya. Sama saya lewat WA juga saya amalkan. Saya baca sholawat munjiat Umi. Munjiatnya saya baca 11 kali kalau habis sholat fardu. Saya baca sholawat Jibril 4444 kali sambil aktivitas Umi. Sambil nyapu, ngepel, masak, sambil nemenin anaknya majikan main, saya baca sholawat Jibril 4444 kali. Sama satu lagi Umi, saya ngikutin ajaran panjenengan, saya mendoakan semua orang-orang yang saya temui. Jadi kalau saya ke pasar, saya doakan tukang becak langganan saya, semoga dilimpahi rezeki, semoga utangnya lunas. Saya ketemu tukang tempe, tukang ayam, tukang sayur, tukang bumbu-bumbu, semua saya doain dalam hati saya, semoga dilimpahi rezeki yang halal, dilunasi utangnya jika yang punya utang. Di sekolah kan tinggi anak-anaknya karena saya pengen anak-anak saya nggak kayak saya sama suami. Saya cuma jadi pembantu, anak suami saya buruh tani Umi. Saya pengen anak-anak saya sekolah tinggi, pengen anak-anak saya sukses jadi orang besar. Saya doakan terus semua yang saya temui Umi, saya juga doakan terus panjenengan Umi. Ternyata betul ini jadi percepatan doa. Bertahun-tahun utang saya nggak selesai-selesai. Setelah melakukan itu semua, Allah berikan percepatan, Allah lunasi utang-utang saya Umi. Masya Allah. Alhamdulillah Umi, alhamdulillah ya Allah. Matur suwun sangat ya Umi, bimbingan selama ini matur suwun sangat. Mungkin nanti kalau pulang kampung, kalau sakit kepanggil panjenengan. Matur suwun sangat ya Umi. Semantan mawon cerita kula. Panjenengan sakit share mangke teng YouTube panjenengan. Semoga jadi motivasi buat teman-teman semuanya yang masih punya utang. Jangan putus asa. Rahmat Allah itu selalu ada untuk kita. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Masya tabarakallah. Itu tadi cerita dari sahabat kita, Mbak Rumini, yang beliau merasakan keajaiban sholawat ya. Beliau mendapatkan sholawat Jibril sebanyak 4.444 kali yang beliau cicil sepanjang hari sambil melakukan aktivitas pekerjaan beliau di rumah majikan beliau. Selain itu beliau mendapatkan juga sholawat munjiat 11 kali, dan juga satu rahasia tadi apa yang beliau sampaikan, yaitu rajin mendoakan untuk kebaikan sesama saudara muslimnya yang beliau jumpai di mana saja, di pasar, di jalan, beliau terus mendoakan. Jadi buat sobat winnerku semuanya, boleh ditiru jejak yang beliau lakukan ya. Apa yang saya sudah sampaikan di video-video sebelumnya silahkan diistiqomahkan. Jika dirasa baik teman-teman lakukan, monggo diistiqomahkan. Siapa tahu ya, semoga menjadi keridhoannya Allah untuk mengangkat kita dari segala permasalahan hidup kita. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.